Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang model strategi pengembangan UMKM dalam halal lifestyle di masa pandemi COVID-19. Kehalalan suatu produk merupakan hal yang wajib bagi seluruh umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim saja, namun juga masyarakat non-muslim, sebab makanan yang halal sudah pasti sehat, yang mana di masa pasca pandemi ini, mestinya para produsen dan konsumen juga berlomba-lomba untuk mencari makanan atau produk yang halal dan thayyib. Indonesia sendiri juga memiliki potensi untuk mengembangkan UMKM dalam halal lifestyle. Melihat ada beberapa potensi yang terdapat di Indonesia, yaitu 1. Banyaknya permintaan dari masyarakat terkait dengan produk halal yang harus dihasilkan oleh para UMKM. 2. Banyaknya penawaran yang disediakan pelaku UMKM terkait produk-produk halal. 3. Adanya jaminan hukum atau payung hukum yang melindungi bagi para produsen dan konsumen. Keempat, banyaknya pelaku usaha yang ada di Indonesia sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat dalam hal produk halal. Dan yang terakhir, adanya pasar ekspor untuk pelaku UMKM dalam negeri untuk bisa lebih mengedepankan ekspor. Akan tetapi, selain memiliki potensi yang sangat besar, ternyata beberapa masih ada permasalahan secara keseluruhan terkait dengan industri halal. Seperti contoh, 1. Banyaknya produsen dan konsumen yang kurang bahkan tidak memperhatikan tentang produk halal. 2. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal. Dalam dinamika pengembangan industri halal, kurang dari 10% UMKM yang memiliki sertifikat halal, jauh dibandingkan industri besar yang lebih dari 60%. Lalu yang terakhir, kurangnya sosialisasi, terdiri dari kurangnya kampanye halal lifestyle dan juga kurangnya edukasi serta informasi mengenai produk halal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan garis miring atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian yang terakhir yaitu dunia usaha. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omsetnya. Untuk usaha mikro, besaran asetnya itu maksimal 50 juta. Kemudian untuk besaran omsetnya itu paling maksimal adalah 300 juta. Kemudian untuk usaha mikro, besar asetnya itu sekitar 50 hingga 500 juta dan besaran omsetnya itu 300 juta hingga 3 miliar. Untuk usaha menengah, itu besaran asetnya itu sekitar 500 juta hingga 10 miliar. Untuk omsetnya itu dari rentang 2,5 miliar hingga 50 miliar. Peran UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia itu mendominasi usaha Indonesia karena sekitar
99,99% usaha di Indonesia merupakan UMKM dengan pelaku usaha sebanyak 6,42 juta pelaku usaha. Dengan begitu dapat kita lihat bahwa UMKM ini berperan aktif dan berperan sangat besar dalam pengadaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian UMKM juga berkontribusi dalam PDB Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian halal lifestyle. Halal sesuai dalil Nash yang ada dalam Al-Quran, halal artinya adalah dibenarkan dan disahkan secara syariat Islam. Kemudian menurut KBBI, halal adalah diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat. Kemudian lawan dari halal adalah haram. Haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah lifestyle atau gaya hidup. Menurut Kotler dan Keller, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi di dunia. Jadi, dapat diambil kesimpulan halal lifestyle adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, hobi, dan opininya yang dibenarkan dan disahkan atau tidak dilarang secara syariat Islam. UMKM halal merupakan industri UMKM yang secara proses telah melalui tahapan teknis yang tidak melanggar kaidah atau syariat Islam untuk menghasilkan produk halal. Untuk memperkuat produk halal, maka diberikan label atau sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Gaya hidup halal atau halal lifestyle ini berdampak langsung pada meningkatkan permintaan akan produk halal. Kesadaran akan produk halal atau halal awareness tidak hanya berlaku bagi konsumen selaku pengguna produk, namun juga bagi pelaku usaha atau produsen atau penyedia layanan. Perkembangan halal lifestyle dan halal awareness mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat produk halal. Oleh sebab itu, UMKM harus meningkatkan branding position, membumikan dan menyebarkan halal awareness dan halal lifestyle, berhati-hati dalam setiap tahapan proses produksi, menjamin keamanan dan kehigienisan produk, dan meningkatkan daya saing produk untuk diekspor ke negara yang sangat perhatian terhadap produk halal. Model strategi pengembangan UMKM dalam halal lifestyle. Yang pertama ada kampanye halal lifestyle. Dalam mengkampanyekan halal lifestyle ini justru harus banyak pihak yang terlibat untuk menyebarluaskan halal lifestyle. Sebagai contoh, pemerintah, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kementerian Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan terkait halal, bahkan UMKM itu sendiri. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas diharapkan menjadi lembaga tertinggi yang menjamin dan selalu mengawasi terwujudnya UMKM halal beserta pengembangannya. Perguruan tinggi sebagai akademisi yang selalu melakukan penelitian, memberikan masukan terkait dengan produk halal, mulai dari proses sampai ke pasar dan keberlanjutannya dalam menghadapi persaingan global. MUI bisa membantu mengkampanyekan halal lifestyle dengan cara memberikan nasihat dan fatwa. Kementerian terkait seperti Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan terkait halal dapat mengkampanyekan halal lifestyle dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung terlaksananya gaya hidup halal, seperti membuka sebesar-besarnya pariwisata halal, menyetop produk-produk impor yang tidak halal, memberikan kemudahan izin bagi UMKM yang memiliki produk halal yang ingin memiliki sertifikasi halal, dan lain-lain. Strategi pengembangan UMKM halal lifestyle yang kedua adalah berkolaborasi sebagai penguatan UMKM. Kolaborasi UMKM terhadap pemerintah, swasta, dan akademisi maupun ormas sangat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan solusi terbaik dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Indonesia. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan rantai distribusi halal ataupun juga memperbanyak link atau kolaborasi dengan UMKM halal yang sudah besar, ataupun juga bisa dengan menciptakan lembaga atau asosiasi atau koperasi
dengan bekerja sama oleh pemerintah ataupun swasta dalam pengadaan distributor pusat yang halal, sehingga mempermudah UMKM untuk mendapatkan bahan mentah yang dijamin 100% kehalalannya. Strategi pengembangan UMKM halal lifestyle yang ketiga adalah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah sebagai supporting system. Lembaga keuangan syariah dapat mendukung dan membantu penyebaran rantai industri halal melalui mekanisme keuangan dan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah dapat mendukung melalui pembiayaan dan pendampingan teknis dalam pengembangan daya saing UMKM halal. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan mampu membantu pengembangan UMKM halal karena memiliki berbagai produk keuangan yang lebih fleksibel, cakupan berjenis produk atau akar luas dan adil melalui sistem kerjasama atau partnership melalui bagi hasil. Lembaga keuangan syariah juga dapat membuat sosialisasi melalui event-event yang ditujukan kepada para pelaku industri halal. Strategi pengembangan UMKM halal lifestyle yang keempat adalah menciptakan dan meningkatkan halal awareness bagi pelaku UMKM. Halal awareness atau kesadaran akan kehalalan tidak hanya berlaku bagi konsumen selaku pengguna produk, namun juga bagi pelaku usaha, produsen, atau penyedia layanan. Sertifikasi halal merupakan implikasi dari adanya halal awareness pelaku usaha. Artinya, pelaku usaha sadar bahwa kehalalan produk dari hulu hingga hilir adalah penting bagi dirinya dan konsumennya. Sertifikasi halal dilakukan untuk penjaminan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi telah mencapai standar halal dan dapat dikonsumsi secara aman. Strategi pengembangan UMKM halal lifestyle yang terakhir adalah edukasi pelaku UMKM melalui regulasi pemerintah terkait dengan halal lifestyle. Syariah Islam memerintahkan umatnya agar mengonsumsi barang atau jasa dengan memakan atau menggunakan bahan-bahan yang halal, baik suci dan bersih. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram mengenai makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, biologis, dan rekayasa genetik. Maka dari itu, pemerintah banyak mengeluarkan regulasi untuk perlindungan konsumen dan produsen dalam pengendalian keterjaminan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau yang digunakan oleh masyarakat. Juga meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan industri produk halal yang signifikan, mempengaruhi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.